Hai Sobat Crisscross. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan Hari Ulang Tahun Paroki Kristus Raja. Sebelum acara Crisscross hari ini, tim kami sudah mensurvei ke beberapa umat dan warga terdekat di wilayah paroki kita tercinta tentang kegiatan Hari Ulang Tahun Paroki Kristus Raja. Nah, katanya banyak yang belum tahu. Bener gak sih? Yuk kita cross check sama-sama. Oke, kita akan menanyakan kepada guru apakah mereka tahu bahwa di Kristus Raja ada kegiatan untuk memeriahkan HUT paroki. Ayo kita tanya. Selamat siang. Dengan siapa? Dengan Nana. Dengan Bu Nana ya? Iya. Nah, Bu Nana mau tanya, apakah tahu kalau sebentar lagi Gereja Katolik Kristus Raja akan berulang tahun? Tahu. Nah, kira-kira usianya yang berapa? Nah ini saya nggak tahu. Oh no. Kalau nggak salah itu yang ke 91. Iya. Yang keberapa kira-kira? Yang ini bangunan lama ya, sekolah lama. Puluhan tahun begitu, misalnya angka berapa ya? Bisa mungkin 90-an. I'm sorry. Nah, kira-kira usianya yang berapa, Bu? Usianya ya 80 lebih ya. 80. Hey. Ya, ulang tahun Paroki Kristus Raja, Pak. Oh, iya, maaf. Ya. Kira-kira usia berapa, Pak? Yang Bapak tahu kira-kira sekarang ini paroki kita? Kalau tahu saya ya sudah 80 lebih ya. 80 lebih. Oh Ya, karena no. makanya Ya. karena kalau sini kemarin udah 88. Jadi kurang lebih kan undi dengan Ya. Yang keberapa? Ya ini yang berapa ya? Ya. Kalau nggak salah 80 mungkin 91 begitu. Ini kalau ulang tahunnya saya itu hanya saya lupa. Yang ke 91, Pak. Ya. Jangan juga ya. Ke 91 tahun. Kalau nggak salah 91. 91. Nah, di acara ulang tahun Paroki Kristus Raja yang ke-91, kira-kira ada acara puncak apa, Pak? festival film. Nah, kira-kira kan ada beberapa acara ya yang akan diadakan. Tahu nggak kira-kira acara apa aja? Kalau film kayak dunia kayak konser itu mungkin fotografi, sinema fotografi. Festival film pendek kan. Pertama sih film pendek. Seingat saya ya itu ya, festival film pendek untuk memperingati HUT paroki yang ke-91. Iya. Pertanyaannya, temanya apa? Dan memanfaatkan teknologi di masa-masa pandemi itu ya. Apa ya? Suka kita Nah, temanya apa, Pak? Banyak kita lah. Bersukacitalah. Itu kira-kira Pak Jerry tahu nggak temanya dari festival film pendek ini apa, Pak? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lupa Pak ya? Iya. Oke, nggak apa-apa Pak, nanti buat PR ya. Iya, siap. Ayo umat Gereja Kristus Raja. apalagi yang punya kemampuan, yang suka membuat film dan bisa juga belajar untuk jadi sutradara. Berperan serta dalam festival film pendek yang diadakan dalam rangka HUT Paroki ke-91. Jangan sampai ketinggalan. Oke.
Oke, karena kamera sudah action, jadi waktunya saya beraksi hari ini. Baik, para umat Paroki Kristus Raja dimanapun Anda berada dan siapapun Anda yang menyaksikan tayangan kita kali ini. Hari ini kita sangat spesial sekali karena hari ini merupakan tayangan perdana untuk segmen Kris Cross, Kristus Raja Cross Check. Waduh, seperti apa Kristus Raja Cross Check? Nanti kita semuanya di tiap-tiap segmennya akan mengupas semua kejadian tema apapun yang ada di Paroki Kristus Raja. Seperti yang kita tahu, dalam waktu dekat kita bersama ya akan merayakan hari ulang tahun Paroki Kristus Raja kita yang tercinta ke-91 tahun. Nah, tentunya di episode perdana kali ini kita punya tema yang menarik seperti yang kalian tahu ya. Gongnya ini adalah FFP, yaitu Festival Film Pendek Paroki Kristus Raja. Dan segmen kali ini saya punya dua narasumber yang pastinya sudah sangat terkenal di Paroki Kristus Raja. Yang satunya, beliau ini sangat muda sekali, energik, semangat, yang ini favorit para ibu-ibu kalau lagi rangkai bunga. Wah, karena begitu ibu rangkai bunga selalu disapa hangat sama beliau. Langsung saja kita hadirkan Romo Habel. Apa kabar Romo? Oke, tahan dulu Romo. Oke, apa kabar? Luar biasa. Silahkan dipakai headphone-nya, silahkan duduk di kursi panas. Oke, narasumber pertama. Berikutnya saya punya narasumber kedua, sangat terkenal juga karena tanpa beliau ini tangan-tangan panas para adik-adik kita ya di dunia digital itu juga berkat asuhan dari beliau. Langsung saya panggil Bro Hudi, boleh hadir bersama kami di sini? Oke, waduh, jangan tegang dong. Oke, waduh, boleh dipakai headphone-nya, duduknya di kursi panas. Oke, agak berbeda ya Romo ya. Biasanya Pak Hudi ini kelihatannya itu sangat nyentrik, tersenyum. Hari ini tegang sekali. Oke. Detak jantungnya nggak tahu berapa ini. Oke, Romo jangan tegang ya Romo ya. Wah, ini 180 km per jam. Oh, 180 km per jam. Kecepatannya. Oke, karena ini segmennya luar biasa. Biasanya yang ada kursinya yang ada pegangan itu begitu hanya Romo kalau di panti ini. Sekarang saja yang ada pegangannya begini. Jadi ya, pertanyaan itu semuanya ada dari saya. Anda berdua tolong menjawab. Kenapa tegang ya? Oke. Kalau kita ngomong Romo itu identik dengan semua knowledge yang dia tahu. Pastinya bisa menjawab dari pertanyaan saya. Dan kalau Pak Hudi tentunya karena beliau adalah koordinator atau ketua ya untuk Festival Film Pendek, tentunya bisa menjawab. Pak Hudi tolong tersenyum bahagia Pak. Ini acara Bapak loh Pak. Rugi kalau rugi tidak bahagia. Iya nggak bahagia ya. Ya biasanya di belakang ini karena saya di roasting sama teman-teman ya, jadi saya duduk sini. Oke, jadi kecemplung ceritanya. Ini kayak ada yang kurang loh Romo. Apa itu? Kopi. Waduh, saya kira tadi kurang hadiah. Oh kurang hadiah, aman. Hadiah ada di belakang. Bayarannya berapa ini? Panitia, Romo udah minta bayaran. Oke, ini ya. Next nanti di segmen host boleh request ya, ada kopi tapi tolong racikannya tangannya Pak Hudi. Ya, asik. Oke. Boleh. Baik, kembali ke Romo dan juga Pak Hudi. Oke, sangat spesial hari ini kami hadirkan beliau berdua di segmen perdana Romo ya. Betul. Kris Cross. Aduh, Kristus Raja Cross Check. Cross check. Asik. Oke, sebelum kita melangkah jauh nih ya tentang Festival Film Pendek Romo. Kalau boleh tahu dong Romo, kalau tahun lalu kan bener-bener off banget, cuman hanya Romo dan Pak Hudi dan rekan-rekan yang ada di layar. Nah, kalau di tahun ini kan mungkin agak sedikit longgar ya Pak Hudi ya Romo ya. Kalau boleh tahu nih kegiatan dari berdua dulu nih sehari-harinya dalam pelayanan di gereja atau aktivitasnya dalam pelayanan di umat. Mungkin dari Romo dulu, gimana Romo aktivitasnya Romo? Aktivitas tentu apa yang saya lakukan sebagai imam ya. Waduh, ya dong sesuai dengan pengembalannya ya Romo ya. Sehari-hari ya, kalau sementara HP bisa saya lihat dan lain sebagainya, ya kalau ada permintaan untuk sakramen dan lain sebagainya ya pasti saya lakukan. Ya artinya pelayanan umat di Paroki Kristus Raja. Tapi di samping itu juga saya ya menemani
teman-teman di Yayasan Kasih Bangsa Surabaya, Oke. YKBS. YKBS luar biasa. Jadi untuk internnya tetap ya full Tetap. pelayanan untuk umat Paroki. Paroki Kristus Raja, eksternal ya di YKBS. Luar Dan yang lebih biasa. funnya lagi kadang-kadang ya harus pergi keluar pulau. Nah ini loh, saya nunggu ininya. Kok nggak disebutin gitu ya Pak Hudi ya. Perasaan kemarin baru misa sama saya tugas. Besok udah posting di Pulau Komodo. Besoknya lagi di Sulawesi. Luar biasa loh Romo ini punya banyak pintu ajaib. Tiba-tiba udah posting aja gitu ya Iya, Romo ya. karena itu bersama dengan teman-teman Serikat Sosial Vicensius Indonesia, Oke. jadi harus beberapa kegiatan, proyek sosial atau kunjungan sosial di berbagai tempat. Luar biasa. Terima kasih SSP. Romo saya udah ada jalan-jalan ya. Sekaligus pelayanan. Tapi Ya. sayang saya nggak diajak ya. Jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis sekaligus pelayanan. Iya, Boleh betul. mungkin butuh peserta dan juga tim liputan siap ya. Siap. SSP. Nanti roastingnya butuh liputan ketika udah sampai. Masuk ini. Oke. Baik, Pak Udi gimana Pak Udi? Ya, untuk sehari-hari ini karena masa pandemi ya, kemarin Yes. masa pandemi sehingga saya lebih ke hobi ya, karena passion memang di kopi, tetapi Asik. karena posisinya sekarang pandemi dan Oke. sekarang sudah mulai PPKM level 1, di masa-masa itu saya lebih banyak terlibat di production house yang saya buat ya, di Think Kreatif dan kebetulan juga bantu di Komsos. Ngeri loh, ngomongnya udah production house gitu kan. Jadi nggak salah ya beliaunya ini didapuk jadi ketua koordinator untuk festival film pendek ya Romo ya. Bisa bagi waktu untuk production house sama wajib juga tuh di Komsos. Oh luar biasa, ini ya juga patut kita jadikan role model ya. Imbang nih antara vertikal dan juga horizontal ya. Cakep. Jangan merasa di roasting ya. Bungkus. Anda sudah sumber inspirasi di sini luar biasa. Oke. Sudah mulai agak cair. Oke. Coba dicek panitia tensi dong. Suhu. Oke, sekalian informasi juga ya para sobat Chris Cross yang ada dimanapun Anda berada ya. Kami di sini dalam tayangan perdana ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah distandarisasi semua, mau itu kamera, panitia semuanya sudah disterilisasi. Luar biasa. Oke, baik. Romo, kita punya gawe besar ya tahun ini. Itulah. Itulah. Gosip tapi itu nyata. Oke, gosip itu nyata, digosok makin sip. Ternyata Romo saya ini. Oke. Nah, tingkat kehebohannya, Cele. Tingkat kehebohannya dari tahun lalu bagaimana Romo untuk tahun yang sekarang ini? 91 tahun, luar biasa. Ya tentu euforia Asik. ya dari 90 tidak seheboh dulu ya, tidak seheboh dulu. Tapi dari segi perayaan yang ingin kita bangun dan makna dari ulang tahun yang ingin kita bangun tahun ini tentu tidak ingin kalah euforianya. Asik. Ya, dengan berbagai kegiatan yang tentu standar sudah, artinya kita mengikuti situasi pandemi. Ya, situasi pandemi banyak orang terdampak. Banyak termasuk kita dan lain sebagainya yang terdampak, entah itu positif COVID secara terserang oleh virus itu, bisa jadi kita juga secara ekonomi, secara sosial, mental, kehidupan keluarga pasti semuanya terdampak. Maka tahun 91 ini kita fokuskan pada sana. Oke. Apapun kegiatan kita, ya, euforia kita bagaimana kita memaknai pandemi. Oke. Bagaimana kita menyikapi pandemi ini bersama dengan Paroki Kristus Raja. Wow, luar biasa, sangat mulia sekali. Nah, tentunya tanpa mengurangi makna itu tadi Iya, ya, betul. dan juga tentunya kita melihat situasi lingkungan kita, umat kita saat ini. Nah, di 91 tahun ini tentunya ini juga sebagai media promosi ya Romo ya, sekaligus ini adalah sebagai tayangan perdana kita dan tentunya ini sebagai awal juga untuk menyambut 91 tahun sebagai media promosi. Tahun ini temanya apa sih Romo? Tahun ini tema kita mengangkat soal bersukacita sebenarnya. Wow, bersukacita. Namun lebih rincinya itu di dalam satu kalimat, bersukacitalah dalam Tuhan bersama parokiku.
dengan dasar biblis dari Roma 12 ayat 12. Oke, dasarnya dari Roma 12 ayat 12 ya. Jadi ini adalah bersukacitalah dalam Tuhan bersama parokiku. Oke, jadi jangan sampai kita ini bersukacita cuman untuk lingkungan kita sendiri, diri kita sendiri, bahkan asik dengan keluarga kita sendiri, tapi ternyata kita lupa bahwa kita bagian dari gereja itu sendiri. Iya, Wow, betul. luar biasa, mantap. Sederhana tapi sangat mengena dan merangkul semuanya ya Romo ya. Iya, harapannya begitu. Siap. Jadi karena paroki itu kan mencakup semua kategori siapa saja yang berada di situ, karena kategori paroki sebagai perwakilan gereja yang hadir di lingkungan masyarakat. Maka itu di sana ada balita ya. Yes, betul. Ada biak, ada rekat, ada lansia, ada keluarga, semuanya ada di sana. Nanti dalam itu terbentuknya ada lingkungan, ada wilayah, satu dari paroki. Maka semuanya dengan kata paroki adalah semuanya itu ya diajak untuk bersukacita. Ya. Ada terkesan kataku ya, parokiku itu artinya supaya kita menyadari bahwa dengan paroki Kristus Raja khususnya ya, siapapun ya, mari kita mengajak semua yang dalam paroki, juga siapa saja yang di luar paroki pun kita ajak untuk bersukacita. Wow, luar biasa ya. Jadi sudah disebutkan tadi sama Romo, ada biak, ada lansia, rekat, OMK ya. Keluarga semua harus jadi satu, ibarat satu tubuh ya. Ya, kita semua itu dalam satu bagian. Tangan ini ibarat sakit, semuanya merasakan. Kalau satu bersukacita, satu bagian tubuh kita semua harus merasakan sukacita itu. Betul nah, sekali. Oke. Nah, tadi udah disinggung nih sama Romo, ada biak ya kan? Kemudian ada rekat, ada OMK, lansia. Berarti nanti untuk menyambut 91 tahun juga mengkaitkan mereka. Pasti ada lomba-lombanya dong Romo? Pasti. Nah, 91 tahun ini rangkaian kegiatan itu apa aja Romo? Ya, kita kemas dari menjadi 9 kategori 9 acara ya. Wow, 9 acara ya. Oke. Ya, yang pertama tentu adalah festival film yang malam ini kita kupas nanti bagaimana cara lebih eksplisitnya ya. Lalu juga nanti ada Zumba with Jesus itu untuk anak-anak biak. Lalu Fun Family Gathering, Fun Family Quiz. Family Quiz ya. Fun Family Quiz itu nanti ada keluarga di sana, ada rekat di sana, OMK, biak, mereka bersatu masuk dalam kategori kuis, mengikuti kuis yang disiapkan oleh panitia. Lalu nanti ada perayaan iman seperti novena, rosario dan lain sebagainya. Lalu ada faith building series, yaitu kita juga bagaimana sih tema-tema yang ingin kita bangun untuk menumbuhkan iman kita. Ada 9 apa lagi ya? Tentunya saya tidak ingat, tapi ada 9 hal. Sampai acara puncak dan lain sebagainya juga termasuk dari 9 itu. Mungkin kalau lebih jelas nanti ikuti aja di Komsos KR, berita-berita update tentang paroki, tentang HUT kita. Kayaknya sengaja Romo tuh dilupa-lupain biar semua ya sobat Kris Cross ya follow Instagramnya Komsos KR. Di situ semuanya lengkap ya Romo ya, Bro Budi ya. Event apapun, reelsnya pun juga tayang di situ. Selalu nggak ketinggalan pokoknya Pak Budi ya. Beliaunya ini loh ya, Pak jangan gini-gini dong, Bapak tegang ya. Asli loh, ini kurang kopi nih kayaknya. Next ya, next segmen ya, janji ya, kopi ya. Ntar aja saya pesen. Oke, baik, luar biasa Romo. Terima kasih untuk ini ya pemaparannya, kurang lebih kira-kira nanti kalau nih salah satu umat menyaksikan tayang ini, oke, saya mau ambil bagian di Zoom. Nah, kemudian saya mau ambil bagian di rosarionya. Kira-kira posisi saya di mana biar saya terlibat. Nah, harapan saya semuanya ikut aja. 9 itu ikut semua ya. 9 itu ikut semua ya. Ikut semua. Lansia ikut Zoom juga aja boleh. Boleh aja. Ya jadi karena artinya kita tidak hanya harus hadir sebagai peserta lomba dan sebagainya, tapi sebagai umat yang mendukung dalam virtual itu itu juga itu penting ya kan. Betul Romo. Ya kita terlibat banyak hal, tidak harus sebab kita karena saya ikut lomba maka saya ikut, lalu tidak ikut lomba tidak ikut. No, jangan begitu ya. Betul. Kita nggak boleh jadi umat yang apatis ya. Jadi apapun kegiatannya coba hadir, lihat
dan itu mendukung ya. Yes, oke, hadir dan menghidupi kegiatan yang ada di paroki. Luar biasa. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai festival film pendek. Kayaknya gongnya di situ ya, Romo ya. Iya, memang harapan saya dan para Romo sebenarnya ke sana. Karena dari rangkaian-rangkaian acara itu sebenarnya ada skema yang ingin kita bangun, bahwa umat diberi pengetahuan iman, diberi rahmat sakramen, pelayanan sakramen, dan nantinya dengan demikian umat itu sudah dicintai oleh Allah. Ketika itu sudah diterima, jadi kita menjawab cinta Allah itu yang kita sebut dengan iman. Kalau iman itu hanya untuk kita sendiri, mengakui Allah itu baik dan sebagainya, masih jauh kurang. Maka iman tanpa perbuatan ya hakikatnya adalah mati. Iya, mati. Ya, okay. Maka semua kegiatan acara yang secara virtual di 91 ini kita akan kita akan bertumbuh bersama, bergerak bersama supaya iman kita itu berbuah dengan membantu tim Satgas Paroki. Ya, artinya tim Satgas Paroki yang sudah bergerak sejak masa pandemi, awal pandemi ya, kita dukung mereka. Apapun bentuk dukungan, bisa dalam bentuk doa, bisa juga dalam bentuk dukungan ya tenaga, umat semuanya ikut, bisa dalam bentuk dana, bisa dalam bentuk materi yang dibutuhkan untuk bagaimana supaya orang-orang yang terdampak, kita semua yang terdampak ini juga merasakan merasakan buah-buah iman itu ya. Jadi berbuah kita di sana. Maka perbuatan-perbuatan baik kita itu yang kita inginkan berbuahnya di sana. Jadi itu. Nah, festival film itu sebagai salah satu bentuk bagaimana nanti itu menjadi acara puncak kita di 91 ya. Berpikir bahwa apa yang nanti kita lakukan di 91 ini ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti bisa kita dokumentasikan secara pribadi, secara entah itu tim, wilayah, lingkungan, itu kita dokumentasikan menjadi sebuah film yang bagi kita itulah film yang menginspirasi, lalu itu kita nanti akan tayangkan di acara puncak. Oke. Jadi boleh dikatakan memang kita masih dalam suasana pandemi ya, Romo ya. Tapi tidak melulu tema itu harus mengangkat mengenai pandemi. Yang lebih utama adalah kebaikan itu sendiri yang tentunya bisa menginspirasi atau menularkan buat orang-orang masyarakat di sana, khususnya umat Paroki Kristus Raja ya. Oh, ini loh, saya mendapatkan suatu insight dari film pendek ini, seperti itu ya. Oke. Nah, ini udah dapat gambaran umum ya festival film pendek nanti. Saya mau ambil tema apa sih yang sekiranya nggak usah jauh-jauh dari lingkungan kita, keluarga kita, wilayah kita, kehidupan kita sehari-hari. Sudah dapat clue pertama dari Romo Habel. Nah, berikutnya. Oh, pria di depan saya sudah membalas senyuman saya. Ini kayak mirroring loh saya. Saya gerak gimana beliaunya itu bergerak loh, luar biasa. Oke, Pak Hundi sendiri, festival film pendek. Nah, kita ngomongnya pendek. Nah, kita tahu ya bahwasanya untuk festival film pendek Paroki Kristus Raja, notabene ini semua awam mengenai perfilman. Nah, kita nggak usah ngomong dulu peralatan deh. Pendek panjangnya tuh berapa sih durasinya? Ya, kalau untuk film pendek ya, film pendek itu sebenarnya tidak lebih dari 1 jam sih sebenarnya. Tidak lebih dari 1 jam, berarti maksimalnya 1 jam dong. Satu jam. Tetapi kita ambil aja maksimalnya untuk saat ini untuk adik-adik kita atau mungkin untuk sobat-sobat Kris Cross. Ya kita batasi di maksimal 4 menit. Kenapa? Ya dari 4 menit itu sebenarnya yang kita ambil seperti yang Romo Habel sampaikan tadi. Kita ingin bahwa di 4 menit itu pemirsa atau penonton yang melihat itu ikut merasakan bahwa ternyata pandemi ini yang membuat kita terpuruk di segala hal itu masih ada menyisakan satu kebahagiaan. Setidaknya dari film itu membawa sukacita bagi yang melihat. Seperti itu sih ya gambaran saya. Benar ya Romo ya? Betul sekali ya. Yes. Singkat tidak perlu panjang tapi benar-benar ngena. Oke, cakep. Gimana caranya dalam waktu 4 menit bisa menyentuh hati juri dan menginspirasi buat siapapun yang menyaksikan film pendek tersebut. Nah, oke. Baik, belum jauh-jauh nih.
saya ini buta soal film, saya enggak punya pengalaman broadcasting segala macem ya, modal saya handphone. Nah itu terus gimana Pak Udi? Ya, untuk syaratnya sih sebenarnya untuk membuat film pendek itu sangat simpel sekali. Ya. Kita bisa menggunakan peralatan yang apa yang kita punya. Asik. Ya, kalau mungkin kita melihat ada peralatan yang mungkin bisa pakai handycam atau mungkin bisa pakai HP atau mungkin bisa pakai camcorder. Semua itu bisa digunakan. Tetapi yang kita lebih menitik beratkan adalah bagaimana film tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita lombakan, yaitu tema yang dilombakan ini. Setidaknya itu dapat gitu loh, dapat feel-nya. Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk sementara ini, saat ini, apapun peralatan yang teman-teman semua yang mau ikut lomba boleh HP, boleh camcorder, boleh DSLR dan apapun bisa. Nah ini ya, gak usah berkecil hati, aduh bodohku mek handphone. Nah, atau yang biasa-biasa aja bisa ya, karena panitia atau tim juri ya termasuk Romo tidak melihat gadgetnya Sobat Kris Kross ya. Yang dilihat adalah hasilnya, pemaknaannya sesuai dengan tema dan pastinya bisa menginspirasi. Dan satu lagi bahwa kita lebih mengapresiasi ya, seperti Romo Abel tadi katakan, semua harus ikut terlibat. Ya kan? Semua harus ikut terlibat. Kan tidak mungkin mereka mempunyai peralatan yang canggih seperti mirrorless atau DSLR, HP saja. Dan itu kita akan mengapresiasi sangat luar biasa. Karena setidaknya seperti yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya itu untuk membuat satu film itu teorinya cuma 3 sih. Kata-katanya adalah skill, knowledge, dan intention. Ya kan? Niatnya yang penting ya kan? Niatnya ini kalau yang lihat lansia langsung disauri. Angel wis, angel. Ya, piye gitu angel, Mas. Angel. Nah, karena sudah berani men-challenge seluruh Sobat Kris Kross dan juga umat paroki Kristus Raja untuk membuat festival film pendek ya. Kita berani men-challenge nggak teman-teman Komsos KR untuk bisa ngasih edukasi via online misalnya? Ya, coba nanti kami akan bentuk satu tim. Memang di rapat-rapat kami di awal, kami memang ada rencana untuk memberikan edukasi. Tetapi dengan kondisi yang masih pandemi, kami tidak mungkin datang ke katakanlah di wilayah lingkungan ya. Mungkin kita akan menggunakan satu media yang kita punya. Ada beberapa media sih kita bisa share di IG, di YouTube maupun kita akan di show. Nah, boleh nih ya. Sudah kita challenge loh Komsos mau menyiapkan video. Katanya Pak Udi, PR maneh katanya. Tugas maneh. Balik lagi pelayanan Pak dengan hati gembira. Oke, luar biasa. Baik, nah kira-kira nih tadi durasinya udah jelas 4 menit, temanya udah disampaikan oleh Romo, peralatannya dan bagaimana. Ada syarat-syarat khusus lain nggak buat yang perlu diperhatikan untuk para peserta nanti? Ya, sebenarnya tidak ada syarat yang utama, yang pasti adalah ayo kita ikut terlibat ya, merayakan dan menggebiarkan 91 tahun paroki kita. Ya, boleh perorangan. Ya kan, boleh tim. Ya kan, timnya apakah tim boleh istilahnya wilayah dan satu ya kan, wilayah satu, wilayah katakanlah anggap aja wilayah A, wilayah B, mungkin tidak ada orang ini gabung, monggo. Ya, boleh ya. Boleh. Nah, contoh misalnya nih di suatu lingkungan saya itu mungkin banyak lansianya ya, mungkin tidak banyak anak rekat atau OMK-nya. Ini kan juga suatu dilema juga ya, PR khusus juga mungkin dalam suatu wilayah. Boleh nggak saya menggandeng misalnya dari paroki lain? Boleh ya. Asal di Google Form-nya tetap menyantumkan nama dan umat paroki KR tersebut. Ya kan? Misalnya nih contoh nih ya. Nih kalau enggak saya dapat kritikan angel susah nih nanti nih ya. Netizen itu harus lebih kritis ya. Misalnya nih ya para Sobat Kris Kross, Pak Hudi ini wilayahnya Damianus. Waduh, saya kurang paham. Boleh dong saya nge-hire dari SMTB. Boleh ya Romo ya. Tapi di Google Form-nya nanti yang mendaftar adalah atas namanya Hudi ya, dari wilayah Damianus paroki Kristus Raja. Katakanlah kalau menang dan masuk nominasi, ya, dia yang harus
tampil nanti dan kita wawancara. Oke, yang muncul harus umat parokinya. Oke, yang penting kan niatnya dulu. Niatnya dulu. Mau orang di belakang layarnya siapa? Iya. Terserah, monggo. Wah. Dan kita terus belajar kan. Betul. Wah, luar biasa. Ini kalau sampai melibatkan keluar, wah, ini pasti lebih bisa menginspirasi umat-umat di paroki yang lain juga ya tentunya ya Romo ya. Luar biasa. Oke, baik. Stay tune dulu ya. Jangan kemana-mana, tarik nafas dulu Romo. Pak Hudi tentunya ada sangat semangat ya. Buat Sobat Kris Cross, jangan kemana-mana, tetap pantengin untuk episode perdana kita. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan tayangan sekilas berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi dalam Kris Cross, Kristus Raja Cross Check. Luar biasa, di episode perdana kali ini spesial kita akan membahas Festival Film Pendek Paroki Kristus Raja. Oke, baik Romo dan juga Pak Hudi, untuk lebih mendetailkan agar semuanya menjadi clear dan jelas ya. Untuk di tema Festival Film Pendek, untuk penggambaran bersukacita, kemudian lebih mendalami tema, itu seperti apa sih Romo? Yang mungkin bisa diberikan contoh sekilas lah untuk para peserta. Iya, soal tema tentu paroki ini yang saya katakan tadi bahwa bersukacitalah dalam Tuhan bersama parokiku, tema umum. Tapi teman-teman yang ingin buat film pendek jangan terlalu mencari kira-kira apa sih bersukacita ini kok wangel ya. Iya, pasti bingung Romo. Wangel sworo. Yo, kayak saya kalau Romo itu udah ngomong bahasa Jawa itu perlu effort yang luar biasa loh. Wangel ciamik sworo. Iya. Nah, jangan terlalu berkutat dengan hal itu. Tapi saya sore ini memberi bagaimana sih membahasakan secara sederhana soal bersukacita itu. Ya ingin kita ambil, ingin kita minta dari nanti siapa yang membuat film adalah soal yang pertama, bagaimana perjuangan Anda, perjuanganku dalam masa-masa pandemi ini. Nah, kalau kata dengan perjuangan, misalnya contoh, saya kena COVID, ya, isolasi 12 hari, ya, 14 hari. Mungkin dulu Anda sudah pernah COVID dan punya video dokumenternya di kamar begitu ya, saat tempat isolasi. Nah, sekarang digabung menjadi satu film kayak vlog 14 hari karantina dalam 4 menit. Nah, itu perjuangan, ada nilai-nilai mungkin Anda temukan di sana. Nah, itu bagaimana ketika kita terpapar oleh COVID, bagaimana perjuangan kita membangkitkan sukacita sangat mulia ya kan, karena nanti ada orang yang terkena COVID melihat video kita, mereka tambah semangat. Jadi semakin semangat sukacita ya. akhirnya. Inspirasi dan endingnya adalah sukacita. Misalnya juga Anda terlibat di salah satu mungkin atau secara personal pribadi membantu ya masyarakat yang terkena pandemi dengan memberi nasi bungkus misalnya seminggu sekali. Ya coba itu dokumenter itu Anda rangkum bisa menjadi satu video yang baik. Kebaikan kita itu ya perlu diketahui supaya orang lain melakukan kebaikan yang sama. Jadi tujuannya ini bukan untuk kita menjadi sombong, menunjukkan kebaikan, tapi lebih kepada menginspirasi. Karena kebaikan itu adalah perlu ditularkan. Iya, betul. Lalu misalnya juga ya, kita melakukan kebaikan atau juga kita sebagai orang yang kena dan terdampak, kita harus jujur. Misalnya saya dalam kondisi tapi ada membantuan kepada kita, tidak apa-apa kalau kita merasa sukacita karena kita merasa diperhatikan. Betul. Itu soal ini. Misalnya soal ekonomi ini terdampak nih, waduh perusahaan atau penjualan ini kok ini ya terdampak ini. Tapi perjuangan Anda bertahan di masa pandemi itu ya itu yang perlu dibagikan, diceritakan dalam film itu. Atau untung-untung kalau di masa pandemi malah omsetnya Anda itu 5 kali lipat gitu ya.
Nah, itu juga perlu mungkin Anda ceritakan, Anda berbagi tipsnya apa sih? Yes. Supaya yang lain tuh di masa pandemi secara ekonomi juga bisa mencontoh Anda. Ya. Nah, dengan kata lain ya, bersukacita itu dengan berbagi apa aja. Melalui festival film pendek ini kita berbagi pengalaman perjuangan kita berjuang di masa pandemi gitu. Oke, luar biasa ya. Sudah nangkep ya. Angelnya udah ganti Kuampang wis sesuk aku katanya shoot iki. Wah. Kuampang. Wow. Surabaya. Kuampang wow. Nah, ini udah semangat nih ya Pak Hudi ya. Tanggal berapa? Mulai start sampai nanti boleh dikumpulkan? Ya, sebenarnya kita sudah mulai ya. Oke. Kita sudah buka pendaftaran hingga tanggal 6 Oktober. Kemudian nanti tanggal 7 Oktober sampai dengan 20 itu sudah mulai penyerahan filmnya. Nah, satu lagi sebelum tadi ini, saya tadi tertarik sekali dengan yang disampaikan Romo Abel, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Romo Abel tadi yang itu sebenarnya sudah clue ya, sudah clue ya. Nah, itu kalau kemarin kita juga pernah sampaikan bahwa kategorinya adalah vlog dan dokumenter. Betul. Nah, tadi yang disampaikan Romo itu sudah mungkin teman-teman sudah tahu kan, itu adalah vlog. Vlog apa kan gitu kan, vlog dibagi lagi. Kemudian kalau dokumenter seperti apa gitu dah. Jadi gampang sekali sih sebenarnya kalau mungkin seperti itu ya. Mungkin ya, entah saya tambahin lagi Romo. Mungkin kalau kita ada dari sisi suatu pembuatan film, dia melihat dari sisi orang tua. Orang tuanya terdampak nih, tidak kerja kan atau di PHK. Terus bagaimana si anak ini menyikapinya? Apakah larut di dalam kedukaan tersebut atau dia menciptakan satu hal yang kreatif sehingga membuat keluarga ini menjadi bahagia. Salah satunya cuma itu aja juga kan, menciptakan kebahagiaan dalam keluarga dulu. Dari film yang dia buat itu akan menyebar ke keluarga-keluarga yang lain. Yes. Ya, seperti itu. Harapannya seperti itu sih sebenarnya. Contoh banyak materi sebenarnya. Iya, banyak materi. Kita tidak ke miskin bahan untuk buat film. Betul, sebenarnya juga nggak perlu nyari jauh-jauh. Kadang kita coba berkaca dengan diri kita sendiri. Kira-kira di masa pandemi ini apa sih yang sudah saya lakukan? Kebaikan apa yang kiranya bisa menginspirasi? Luar biasa ya. Ini benar-benar kayak kita ujian, sudah dapat kisi-kisinya. Terus untuk contohannya loh, lah wes talai. Ini KKN-nya. Kuliah kerja nyata. Aduh, luar biasa. Romo, sudah pakai gadget, Romo, sudah pakai handycam. Saya harus kerja tim. Misalnya saya ngundang teman saya dari paroki lain, nggak ada hadiahnya, ta Romo. Langsung ya, merohok karena ini hostnya juga mau join. Kalau hadiahnya besar kan lumayan ya, sekampung saya ajak ini. Adalah kerja keras Anda pasti akan dihargai. Asik. Kerja keras pasti dihargai. Tentu ya dengan melalui tahap penjurian sih. Ya betul. Jadi nanti artinya tapi tidak salah kalau kita berlomba untuk mengejar itu. Yes. Ya. Tapi pertama-tama bukan soal hadiahnya sih. Ya betul. Ya. Tapi seberapa jauh kita masing-masing secara pribadi menginspirasi, membagikan sukacita. Itu yang pertama loh. Hadiahlah bonus sebenarnya. Asik. Bonus ya. Dapat hadiah atau tidak itu bonus. Tapi paling tidak kita itu sudah menginspirasi banyak orang. Betul. Melalui film. Itu yang setuju. Tapi ya tetap sebagai paroki yang menyelenggarakan festival film pendek ini ya perlu akan ada hadiah. Saya minta hadiahnya mungkin minta kopernya. Kopernya. Loh. Okay. Ditambahkan aja ini asistennya Roman ini luar biasa. Ya. Oh my god. Aduh. Kotak rahasia. Saya pegang ya Roman. Saya anget temenan niki ya Allah. Kotak rahasia belum sah dibuka. Karena dibuka nanti adalah ketika acara puncak, ketika Anda sudah mengumpulkan film-filmnya, lalu itu akan dibagikan ke Anda. Saya kepegang Romo ya, siapa tahu. Panas ya? Panas. Aduh. Ikut merasakan yang isinya di dalam. Iya. Untuk nggak terbakar aja jangan. Ini memotivasi saya dan yang lainnya. Iya, untuk hadiah kita menyediakan sesuai dengan angka paroki, ulang tahun paroki. Oh, luar biasa. 9 dan 1. Oke. 9,1 juta. Bukan 91 juta. Ingat-ingat ya, 9,1 juta. Karena sekali lagi bahwa hadiah adalah bonus. Nanti kalau artinya memang kalau bonus berarti apa yang ada ya itu yang kita terima.
Yes. Pertama kita menginspirasi 9,1 juta ini nanti menjadi pemenang, ada 9 film terbaik akan kita bagikan ke para pemenang ya, para pemenang 9,1 juta. Luar biasa. Ada pemenang favorit juga, Romo? Tentu. Nah, caranya untuk dapetin favorit gimana? Ya, like terbanyak. Like terbanyak. Oke, itu uploadnya di mana itu? 100.000. Jadi 100.000 ya. 9 jutanya itu akan dibagi dengan pemenang film terbaik, 9 film terbaik, dan 100.000-nya adalah like terbanyak. Oke. Nah, like terbaik ini dia harus upload ke mana? Instagram kah, Facebook kah, YouTube kah? Di YouTube. Wajib di YouTube ya. Nanti kita akan sama tim kita akan godok juga. Kalau like itu juga berarti akan ada di teasernya atau mungkin di bumper di IG. Oke, luar biasa ya. Jadi ini adalah semangatnya ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Intinya adalah semangat kita untuk menginspirasi dan berbagi kebaikan. Oke. Hadiahnya saya simpan lagi ya. Aduh, Romo, mungkin bisa saya bantu bawakan? Romo? Ya boleh. Nanti simpan di ini ya, berangkas ya. Tetap ini sama kunci Romo yang tahu ya. Oke, baik, luar biasa. Kita sudah hampir di penghujung segmen. Ini sangat lengkap dan detail sekali ya di episode perdana. Kris Cross benar-benar meng-cross check ada acara apa sih di Paroki Kristus Raja, ada acara apa sih untuk memperingati hari ulang tahun Paroki Kristus Raja. Tentunya gongnya adalah di Festival Film Pendek. Dan untuk yang masih ingin tahu detailnya, tolong dicek lagi, di follow dan selalu diikutin ya di Instagram Komsos KR. Di situ lengkap sekali untuk event, bahkan untuk perayaan hari ulang tahun Paroki Kristus Raja. Baik, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Romo Habel dan juga Pak Hudi. Untuk the next segmen boleh kita undang kembali? Boleh. Oh, sangat boleh. Ingat. Tapi saya nanti terlalu terkenal. Ini ya, efek digital sudah semakin famous gitu ya. Saya lihat fitnya Romo, aduh hai. Oke, baik. Ini mungkin kalau di next segmen baik Romo maupun Pak Udi tensinya sudah agak turun. Obat penurun darah tingginya sudah nggak kepake lagi setelah ini. Oke, baik. Tentunya kita dari akhir segmen kita mengucapkan terima kasih sekali atas kebersamaan kita untuk di episode perdana kali ini. Tentunya kami tidak menutup ruang kita untuk menerima saran masukan dari seluruh umat. Mokta, aku mau dong di cross check kegiatan yang ini, mau dong di cross check wilayah ini, kayaknya ada event deh. Nah, langsung saja saran masukan Anda langsung ditujukan ke Komsos Paroki Kristus Raja. Langsung kita akan mengulas dan meng-cross check langsung kegiatan Anda yang tentunya bisa menginspirasi dan berbagi kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Hudi dan juga Romo Habel sudah hadir di sini. Dan tentunya kami tunggu kontribusi Anda sekalian dalam perayaan hari ulang tahun Paroki Kristus Raja. Tetap stay tune di Kris Cross di episode selanjutnya. Saya Okta, Pak Hudi, Romo Habel pamit undur diri. Sampai jumpa.